Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Imas Masria. Saya mengajar di SDN Bulakan 2 sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sekaligus termasuk salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 batch ketiga di Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 2250600328. Pada kesempatan ini, tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 pada kelas 6 dengan materi senangnya berakhlak terpuji. Submateri hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebelum kita lanjut, Ibu ada hadisnya. Coba baca. Kaila, bisa baca nggak? Salah sudah awatin mustajabatul la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul madlum. Artinya 3 doa mustajab yang tidak dilakukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang kemudian, dan doa orang menjadi. Maksudnya doa yang langsung tembus ke langit, tidak ada penghalangan. Itu adalah doa orang tua, salah satunya. Ada 3. Doa orang menjolimi, doa orang yang berlebihan. Yang utama adalah yang pertama doa dari orang tua. Makanya kalian bersyukur kalau masih lengkap orang tuanya. Kita hanya perlu berbakti saja kepada orang tua. Orang tua tanpa diminta pun akan mendoakan kita. Nah, doa orang tua itu yang dipanjatkan kepada Allah untuk anak-anaknya tidak ada penghalang lagi. Mustajab itu langsung dikabulkan.
hormat, patuh, baik kepada orang tua, guru, ataupun anggota keluarga kalian. Ya, tengahan bagi dua aja. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Yang pertama berarti kepada guru. Bentuknya bagaimana pertama? Boleh orang tua dulu, kemudian guru, boleh diacak, kemudian anggota keluarga lain. Kalian punya adik, punya kakak, bagaimana sikap kalian? Punya kakek, punya paman, bagaimana sikap kalian? Silakan. Satu aja, masing-masing satu ya. Satu contoh. Satu sikap yang harus kalian lakukan. Ketika Okta menghormati orang tuanya, bagaimana perilaku Okta kepada orang tua? Ketika Kaila ataupun Najwa menghormati guru, hormat pada guru atau patuh kepada guru, bagaimana dalam bentuk sikap yang kalian tunjukkan? Tinggal 5 menit ya. Paham tidak maksud tugasnya? Paham ya? Fokus. Kalau kamu nggak punya adik, nggak punya kakak, kan punya kakek, punya nenek, bagaimana hormat sikap kamu kepada nenek kamu? Kan itu anggota keluarga juga. Coba, udah? Ibu hitung sampai 10 berarti sudah diangkat ke 1, 2, 3, 4, 10. Coba, ibu pengen tahu punya Tania bagaimana? Bacakan hasilnya. Satu aja, ya yang hormat kepada siapa dulu? Kepada orang tua, yang keras suaranya. Tidak membantah perkataan orang tua. Masuk nggak itu ke dalam patuh? Masuk ya, itu bisa. Terus apa lagi? Yang berikutnya, sopan santun kepada guru ditunjukkan dengan sikap kita, dengan sopan, bagaimana dengan berbicara santun dan lain sebagainya ya. Kalau Uria bagaimana? Ke orang tua bagaimana? Berbicara yang sopan ya. Terus kalau tanya itu yang kepada saudara bagaimana? Hah? Tidak bertengkar, tidak berselisih, dengan berarti saling menyayangi ya. Kalau Kaira punya tahu apa kepada orang tua? Menurut berarti sampai sama ya, tidak membantah. Itu berarti sebagian sudah paham. Coba punya anak laki-laki Okta, punya kamu apa? Menghormati bagaimana caranya? Tidak? Hah? Oh tidak mengejek, maksudnya tidak mengejek siapa? Tidak mengejek orang tua? Tidak, mau nggak? Emang suka ngejek orang tuanya? Enggak ya? Nah di sini berlihat tidak membantah, berarti kalau di Nusati mendengar kalian sudah paham ya. Artinya kalian tidak menunjukkan dengan sikap yang benar dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Berarti sedikit sebagian sudah paham ya. Di Sumatera Barat dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Maling Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Aku hendak memancing dulu ya, Bu. Baiklah, nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang muda. Kemari, Mama Kartika. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat, Ibu. Aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti ibu masakan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu,
Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, nak? Iya Bu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu Ibu. Ah, iya nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa lagi Ibu. Sampai jumpa Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika sang ibu pulang dari pasar. Ah, ikan yang segar ya Pak. Tentu saja Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar badan bugar. Ah, ikan segar. Dulu Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin. Hah? Itu kan Pak Nahkoda. Pak Nahkoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin. Oh, Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan demi menyambut kedatangan Malin. Akan memasakkan tumis ikan kesukaan Malin. Buatkan yang banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang fajar pun menyingsing. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin. Ah, hingga masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin, Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita rentalusku itu suamiku? Dia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuaku kaya raya? Ini
tidak kenal dengannya. Tak disangka maling mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh, Aku tak punya ibu sedegil kamu. tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, memang benar anakku, aku memohon keadilanmu. Seketika langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadap kapal maling gudang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun menghindar ketimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya jatuh. Maling pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakku ini, Bu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Coba dari kisah ini, seandainya kamu si Malin itu harus bagaimana? Harusnya si Malin kan dari kecil dia dekat sama ibunya. Ketika dewasa remaja sedikit pergi merantau untuk merubah nasib. Tadinya kan miskin di pulau miskin, maksudnya ada perbaikan dalam hidupnya secara ekonomi. Begitu ternyata dia sukses, balik lagi ternyata dia durhaka dan tidak mengakui ibunya. Harusnya bagaimana menurut kamu sikap seperti itu? Ayo dari Hasan. Minta maaf. Begitu datang, minta maaf, terus apa lagi? Mengakui ibunya, terus apa lagi? Menghormati ibunya, terus apa lagi dari sini? Dari bacaan ini, harusnya seandainya kamu si Malin, harusnya bagaimana? Mematuhi, harusnya apa? Mengakui, sopan, membahagiakan orang tuanya. Oke, harusnya begitu dia sukses, dia tidak lupa diri, tidak menjadi sombong. Bagaimanapun sesukses-sukses kita, ada jasa ibu di sini. Terus pelajaran yang bisa kita ambil apa? Ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita menjadi seorang anak. Jangan membuat marah orang tua, terutama ibu. Walaupun ini sebuah legenda, si Malin bukannya bahagia mendapatkan harta, tapi malah berakhir menjadi batu. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, bentuk kelompoknya udah seperti ini aja ya. Ambil ke sini. Silakan ambil perwakilannya satu. Ada 3 soal. Dibacakan dulu. Buatkan contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada anggota keluarga dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya di sini adalah perilaku buruknya yang pernah kalian lakukan. Yang pernah kalian lakukan di sekitar kalian, di keluarga kalian. Misalkan saya ke keluarga saya melakukan begini, melakukan ini. Atau misalkan saya selalu menurut sama orang tua kalau misalkan kepada orang tua. Kalau kepada guru saya selalu mematuhi orang guru. Misalkan di jalan kalau ketemu harus menggunakan begini. Ya, silakan. Terus pernah melakukan apa yang tidak buruknya? Ya, paham?
ambil ke sini. Silakan perwakilannya satu. Boleh di bawah petainya, boleh di atas, kalau di atas dapat di bawah. Berbeda-beda, ada yang mengerjakan tentang orang tua, ada yang mengerjakan tentang guru, dan ada yang mengerjakan tentang keluarga. Jadi perilaku yang baik yang pernah kalian lakukan kepada anggota keluarga, misalkan yang bagian keluarga, dan perilaku yang buruknya apa yang pernah kalian lakukan? Ya, kelompok. Iya, di kelompok gitu. Ya. Langsung aja. Udah kan, kertasnya udah dibagi. Jadi bagi 3 kelompok. Kalian kerjakan berdasarkan soal tadi. Ada anggota keluarga, ada guru, ada orang tua. Anggota keluarga itu siapa aja? Kakak, bisa adik, bisa paman, bisa keponakan. Ya, kalau nggak punya adik. Ayo, kerjakan. Maju. Guru, pada anggota keluarga. Pada guru, yang pernah kamu lakukan apa? Hal yang baiknya dulu, patuh dalam bentuk sikap kamu, patuh dan hormat yang kamu lakukan pada guru itu yang pernah kamu lakukan. Nah, perilaku buruknya apa yang pernah kamu lakukan? Jadi dua-duanya ditulis. Pertama yang tulis begitu nyanyi apa? Oke deh semua. 3 berat
atau apa? Oh, yaudah, yang berikutnya. Dah. Salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Apa tadi kelompok apa namanya? Indonesia membahas menghormati anak kepada siapa? Guru. Yang pernah kalian lakukan apa ya? Dalam apa yang bacakan? Yang anak. Indonesia merdeka. Oke, tuh. Perilaku baik kepada guru, menghormati kepada guru, mengerjakan PR jika disuruh, mengucapkan salam kepada guru. Perilaku guru, tidak menggunakan guru satu dan guru tidak mengerjakan PR. Pernah tidak mengerjakan PR? Makanya kurang bertanggung jawab. Nah, itu jangan diulangi lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup untuk kelompok Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok Indonesia. Yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa namanya? Islami. Oke, kelompok Islami. Silakan. Tadi tugasnya kepada siapa? Kepada orang tua. Ini apa? Nggak ada. Silakan. Nggak ada. Silakan jelaskan. Yang lainnya. Sikap baik kepada orang tua yang pernah kalian lakukan. Perkataan pertemuan orang tua pernah lakukan apa? Mentaati perintah orang tua. Terus berbicara yang sopan, tidak membantah orang tua. Terus yang pernah kalian lakukan hal yang buruknya apa? Tidak mendengarkan perkataan orang tua. Contohnya bagaimana? Disuruh apa? Diam aja. Oh iya. Terus tidak langsung mengerjakan gitu. Membantah. Terus bicara kasarnya bagaimana? Terus kenapa ditulis kalau bicara kasar? Kalau nggak pernah dilakukan tidak boleh, jangan ditulis apa ya. Jangan sampai kita berbicara kasar kepada orang tua. Di dalam Al-Quran bilang aja itu termasuk durhaka. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok Islami. Salam dulu tutup dong. Ada yang lagi? Ada katanya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua. Nilai hormat kepada orang tua, kepada guru dan kepada sesama anggota keluarga. Bentuknya seperti apa sih? Jelas lagi. Ini dalilnya. Dalilnya itu hormat kepada orang tua ada di surat An-Nisa ayat 30. Mau dipanjangkan umur? Mau. Caranya adalah salah satunya kita berbuat baik kepada orang tua atau yang dikenal dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi yang kalian kerjakan contoh-contohnya patuh kepada orang tua, kita mendoakan orang tua. Baik dia masih hidup apalagi sudah meninggal. Bagaimana cara doanya? Dah selesai. Yang tadi kalian kerjakan, ini tolong dikerjakan 5 menit seperti biasa. Ulang kembali. Ibu mau tanya, sekarang kita belajar apa? Kemudian mendengarkan dan mematuhi perintah orang tua. Kalau dia disuruh beli garam atau misalkan disuruh bersihin rumah dan lain sebagainya. Atau sedang menasihati, misalkan jangan main handphone terus. Itu tujuannya baik. Jangan dianggap orang tua sedang mengomel. Tidak ada orang tua ingin anaknya terjadi hal-hal yang buruk. Pasti hal yang baik. Ya, Bapak ya. Konsentrasi, fokus. Kemudian tadi contoh patuh kepada guru. Ketika bertemu guru harus bertanya dimanapun. Kemudian
bertanggung jawab ya. Kemudian contoh hormat dan patuh kepada sama anggota keluarga. Nah, ini menghormati dan mendengarkan nasihat dari keluarga yang lebih tua. Siapa itu? Bisa nenek, bisa kakek, bisa paman, bisa kakak yang punya kakak. Ya. Menyayangi anggota keluarga yang lebih muda, jangan berantem yang paling daya. Iya, punya adik, disayang ya. Seperti itu. Nah, selesai. Terima kasih. Nah, kerjakan soal ini yang tadi kalian kerjakan. Ini kalau dikerjakan 5 menit seperti biasa, bukan kembali. Ini jangan begini doang. Ibu mau tanya, sekarang kita belajar apa? Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada keluarga. Ada anggota keluarga. Hormat dan patuh kepada orang tua bagaimana tadi? Nurut. Nurut. Berbicara yang sopan. Terus tahu kepada guru. Tidak mau. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Mengerjakan PR. Memperhatikan. Mengerjakan PR. Terus kalau misalkan kepada anggota keluarga yang lain bagaimana? Menyayangi, tidak bermusuhan. Tidak bermusuhan. Terus Menghormati. saling menghormati, apa lagi? Mendengarkan nasihat dari orang yang lebih. Oke, nah minggu depan kita akan belajar mengenai tentang kode dan